Kita lihat sudah capek, baru kita tersenyum dan mengatakan ini sandalnya. Kalau teman itu masih bisa sabar, kalau tidak bisa sabar, setelah dia terima sandal, kan sandal-sandal ke muka kita kena apa kan, ditampar dengan sandal itu kan, pasti mungkin dia akan mengatakan hana nampak pak kamayang, jangan bercanda asal-asalan katanya. Dulu akrab gara-gara kejadian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, di minggu yang lalu kita mulai membahas tentang adabul mizah, yaitu adab ketika bercanda, dan kita sudah bahas di antara adab di saat kita bercanda dengan sesama kita. Yang pertama yaitu adamul kizbi, janganlah bercanda dalam keadaan berbohong. Usahakan hindari bohong walaupun dalam bercanda. Jadi bukan dilarang bercandanya, tapi dilarang berbohong, hanya untuk membuat sebuah kelucuan, tapi dia mengungkapkan cerita-cerita yang bohong. Tetap dosa bohong, tidak bisa dimaklumi walaupun dalam bercanda. Kemudian kita sudah bahas yang terakhir, yaitu jangan bercanda dengan mengolok-olok atau menghina atau melecehkan unsur-unsur agama. Jangan bercanda pada unsur-unsur agama. Jangan katakan orang berjenggot seperti kambing. Itu dosa, karena Allah telah menyebutkan tentang keadaan kaum munafik, yaitu mereka suka menghina unsur-unsur agama dalam canda. Jadi yang menjadi perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah besar. Tapi ketika perbedaan pendapat menyebabkan kita mulai mengolok-olok orang yang tidak sepandang dengan kita, walaupun dalam canda, itu tetap dosa. Kita tidak setuju atau kita tidak terlalu seret dengan orang yang, atau saudara kita yang pakai celana di atas mata kaki, celana cingkrang, kita mungkin kurang seret atau kurang
setuju dengan cara seperti itu, silakan saja, ya, silakan. Tidak sependapat tidak mengapa. Tapi ketika menjadi bahan-bahan olokan, ini jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, karena yang dihina adalah unsur-unsur agama, ya. Jadi ini patut dijauhkan, karena orang hari ini sudah banyak yang jatuh ke dalam olok-olok seperti itu, ya. Siapapun dia dan dari kelompok manapun, jangan jadikan unsur agama sebagai bahan untuk mengolok-olok. Baik, kita lanjut. Berikutnya juga di antara adab bercanda, yaitu menjauhkan diri dari mengolok-olok kaum tertentu atau suku tertentu, atau bahkan bangsa tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kata Allah, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain atau mengolok-olok, merendahkan, yaskhar, mengejek, merendahkan kaum yang lain. Juga janganlah sekelompok perempuan menghinakan atau melecehkan sekelompok perempuan yang lain. Nah, ini menjadi sandaran awal bahawa ketika kita mulai merendahkan suatu kaum, maka kita sudah mulai tercatat menjadi orang yang melakukan dosa dalam salah satu maksiat yang dilarang Allah. Jadi pada kalimat pertama Allah menyebutkan kaum, tidak menyebutkan laki-laki. Tapi pada kalimat kedua Allah menyebutkan perempuan. Seharusnya kan pasangan perempuan kan laki-laki. Tapi kalimat pertama la yaskhar qaumun, satu kaum jangan menghina kaum yang lain, enggak disebutkan laki-laki. Kenapa pada perempuan disebutkan langsung nisa'un? Para ulama menjawab dalam tafsir, karena kecenderungan menghina, melecehkan itu sering terjadi pada perempuan, sering terjadi pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki, biasanya laki-laki baru menghina, melecehkan kalau dia sudah mempertahankan satu suku atau satu apa istilahnya, ketika dia bergabung dengan satu instansi, satu partai. Di situ baru muncul laki-laki mulai menghina, tapi itu kebiasaan. Walaupun ada laki-laki yang mulutnya seperti perempuan, jasadnya laki-laki tapi mulutnya seperti perempuan, ada. Namun ini kebiasaan yang Allah sebut. Dalam bercanda pun tidak boleh menjadikan satu bangsa sebagai bahan olokan. Tidak boleh menjadikan satu kaum sebagai bahan untuk ditertawakan. Makanya banyak kadang-kadang komedi-komedi ketika sudah mulai mengangkat nama suku, itu sudah mulai bermasalah. Sudah mulai bermasalah. Ketika disebut satu suku, ketika itulah dia jatuh ke dalam masalah yang dia buat sendiri, dan itu terjadi berulang-ulang. Makanya ketika kita bercanda itu, usahakan jangan menghina profil atau karakter seseorang, juga jangan menghina karakter suatu bangsa. Kalau kita membuat hinaan itu sebenarnya bukan hinaan, tapi kita ingin menjadikan peringatan. Seperti kita orang Aceh, lalu ketika kita bicara, kita mengungkit-ungkit nama Aceh, lalu kita rendahkan, karena ada keinginan untuk memperbaiki. Misalnya contoh, ketika kita menyebutkan orang Aceh hana temayang le,
Ini banyak sekali orang Aceh tak solat lagi hari ini, atau anak-anak muda Aceh hari ini sibuk dengan futsal, sibuk dengan ini. Kita menyebut satu suku itu, tapi dengan tujuan memperbaiki keadaan itu. Maka di saat itu masih dibolehkan. Yang tidak boleh itu mengolok-olok yang sebenarnya memang tidak ada jalan solusi ketika kita menyebutkan itu. Jadi hanya sekedar menjadi bahan candaan saja. Pernah terjadi dalam suatu di atas satu panggung, saya tidak sebutkan tempatnya. Jadi ada salah satu remaja membaca puisi di atas satu panggung, disaksikan oleh berbagai suku. Kebetulan remaja ini dari satu suku juga. Jadi ketika dia baca, untuk menyamakan ritme, menyamakan ujung kata puisi itu, dia ingin samakan dengan ujung kata. Lalu dia mulai membuat kalimat-kalimat yang menyebutkan satu suku dan beberapa suku bahkan. Ini yang saya teringat karena kejadiannya langsung kita saksikan. Dia menyebutkan, ini contoh, dia menyebutkan dalam puisinya, orang Batak suka menggertak, orang Aceh suka mengoceh. Itu dia sebutkan. Begitu turun panggung langsung kena tubuh. Begitu turun panggung langsung dipukul dari kelompok orang-orang yang dihinakan itu. Nah, itu contoh barang. Makanya dalam bercanda pun, apalagi sampai diliput oleh media sosial dengan jumlah wartawan yang banyak dari berbagai unsur, ini hindari bercanda dengan menghina suatu kaum atau merendahkan suatu kaum. Baik, berikutnya berikutnya yaitu dilarang bercanda untuk mengambil atau menyembunyikan barang orang lain. Dilarang bercanda dengan mengambil atau menyembunyikan barang orang lain. Dan ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khuzanna ahadukum mata' akhihi la'iban wala jaddan. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, janganlah di antara kalian bercanda dengan cara mengambil barang saudaranya lalu menyembunyikannya, baik dalam keadaan serius atau bercanda, dua-duanya dilarang. Nah, ini kan kerja kita, Pak. Kalau kerja kita pada waktu SD masih dimaklumi, sering kita mengambil pulpen teman, lalu kemudian kita sembunyikan sampai dia tidak tahu mau cari kemana, baru kita kembalikan. Capek dia keliling-keliling untuk mencari, baru kemudian kita mengembalikan. Tapi perkara ini kadang-kadang diulang bukan hanya oleh anak SD, bahkan oleh orang yang sudah tua pun kadang-kadang mengulangnya, menyembunyikan barang-barang milik seseorang. Kalau orang itu bisa menerima, kalau orang itu tidak bisa menerima candaan itu, dimanfaatkan oleh syaitan, ujung-ujungnya dari bercanda bermusuhan. Ini kalau kita hilangkan sandal salah satu teman kita di masjid, kita bukan curi, hanya kita sembunyikan, lalu kita tunggu dia keluar dari masjid. Orang itu muwit dari belakang sana ke sini. Begitu kita lihat sudah capek, baru kita tersenyum dan mengatakan, ini sandalnya. Kalau teman itu masih bisa sabar, kalau tidak bisa sabar, setelah dia terima sandal, kan sandal-sandal ke muka kita kena apa kan, ditampar dengan sandal itu kan.
pasti mungkin dia akan mengatakan, nampak Pak Kamayang, jangan bercanda asal-asalan, kata dia. Dulu akrab, gara-gara kejadian itu bermusuhan, jadi tidak dibenarkan. Ini biasanya kadang-kadang di kalangan pesantren-pesantren sering bercanda dengan begitu. Kami waktu di pesantren kadang-kadang disembunyikan. Jadi model-model begitu dalam kondisi apapun dilarang. Bahkan ada yang model bercanda, karena kami tinggal di asrama di pesantren itu, ada teman yang diangkat kasurnya dengan orang-orangnya keluar asrama. Jadi bercanda, jadi rame-rame ngangkat, diangkat keluar asrama sambil tidur. Jadi ketika dia bangun tidur, dia sudah berada di luar asrama, lalu yang lain menertawakan rame-rame. Itu terjadi. Kalau tipe yang mungkin bisa menerima, kalau tidak bisa terima, makanya hati-hati bercanda dengan urusan-urusan yang sifatnya bisa menimbulkan permusuhan. Rasulullah SAW juga menyebutkan, la ya'khuzanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan wa in akhaza 'asa sahibihi falyaruddaha 'alayhi. Jangan ambil barang temanmu baik dalam keadaan bercanda maupun dalam keadaan serius. Kalau serius otomatis mencuri. Lalu Rasulullah sambung, kalau dia mengambil tongkatnya maka kembalikanlah, kata Rasulullah. Ini kadang-kadang ada yang kelewatan mengambil tongkat orang buta. Orang buta diambil tongkatnya sampai bingung dia bagaimana cara pulang. Kalau yang buta itu Cina buta, tidak mengapa. Diambil tongkat Cina buta tidak mengapa. Tapi ini orang buta beneran. Ini kan bercanda kelewatan. Banyak sekali kita kadang-kadang telah melakukan kesalahan tanpa kita sadari yang menyakitkan perasaan orang. Ada dulu permainan waktu kecil, Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak lagi melakukannya. Itu dengan membalut bateri besar, dibalut dalam kertas rokok, kertas perak warna rokok itu. Jadi dibalut bateri besar itu. Jadi kan sudah seperti koin, sudah seperti penggri, uang receh yang dulu kan uang receh 10.000 kita balut begini berharga sekali, Pak. Jadi yang dibalut bateri. Ini pengalaman pribadi. Letakkan di jalan, lalu yang anak-anak sembunyi semuanya sambil mengintip dari tempat yang lumayan jauh. Letakkan di jalan, nanti ada orang dengan sepeda melihat ada seperti koin yang jatuh di tengah jalan. Itu kan hitungannya sampai mungkin 20 koin atau 15 koin itu. Dia turun, lalu dia ambil. Begitu dia buka bateri, kiban hancur perasaan. Hancur perasaannya, bateri, Pak, di dalamnya. Ada yang langsung caci maki di situ. Dia mungkin ngambilnya bukan untuk diambil bawa pulang, mungkin untuk menyelamatkan. Karena dulu gaya-gaya nenek kita kan balut uang kan dalam kertas, dalam plastik. Kita manfaatkan itu. Mungkin anak sekarang nggak nyampe lagi pikiran ke situ. Anak sekarang gaduh dengan Mobile Legend. Kita dulu macam-macam pikiran muncul. Jadi ada yang model ikat uang dengan benang, taruh di jalan. Begitu mau diambil orang, kita tarik sedikit. Kim rame-rame, peluang, udah ketawa, lari rame-rame. Oh, senangnya kita. Padahal buruknya akhlak kita di saat itu. Tapi kita senang. Memang mungkin kita pun hari itu nggak ada yang ingatkan. Tapi itulah dunia anak-anak kita. Kan tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan itu permainan kita. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati bercanda dengan mengambil barang, menyembunyikan atau apapun yang sejenis. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya,
adamu tarwi' al-muslim ada wajhil mizah. Ya. Kalau bercanda, jangan menakut-nakuti seseorang. Jangan takut-takuti seseorang walaupun bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam sahih Abu Daud, la yahillu li muslim ay yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti sahabatnya yang muslim, tidak boleh. Jadi melakukan tarwi', melakukan canda dengan menakut-nakuti itu dilarang. Bahasa sekarang prank. Bahasa sekarang ini prank, Pak, di prank. Tahun-tahun yang lalu, sekitar berapa tahun yang lalu itu ada tayangan di televisi yang inti tayangannya adalah menakut-nakuti orang. Jadi dalam gelap ada kuntilanak, padahal orang ni pakai baju kuntilanak, pakai baju hantu, nayang jet ke pocong dalam jalan yang gelap. Tiba-tiba muncul dari balik bebatuan atau dari balik pohon, muncul kayak TBA urang iplung. Di tengah dia sedang jalan sendiri, tiba-tiba muncul atau jatuh dari pohon. Kita ini walaupun berani sekali, tapi dikejutkan di awal kan terkejut juga. Walaupun preman sekali, kalau sedang jalan sendiri tiba-tiba dikejutkan, walaupun berikutnya kita akan berani, tapi dikejutkan awal tetap terkejut. Itu macam-macam terjadi. Orang akan berlari kencang, jatuh ke lubang tidak terasa, dan itu sering mengakibatkan munculnya korban. Saya teringat, Pak, saya baca berita, tayangan itu pernah ditayangkan di RCTI. Dulu RCTI tayangkan, saya lupa nama tayangannya, saya baca beritanya. Ada seorang ibu hamil mau menuju ke tempat parkir, mengambil mobilnya, tiba-tiba muncul yang benda-benda yang dibuat menjadi alat untuk menakutkan, entah pocong waktu itu, entah apa, muncul di tempat parkir. Yang namanya parkir mobil kan sering sepi, Pak. Tempat parkir mobil di bawah-bawah hotel, di bawahnya kan sering sepi itu. Muncul, begitu muncul, ibu hamil ini berlari sekuat tenaga, jatuh. Begitu jatuh, keguguran, langsung berdarah di situ, keguguran. Lapor polisi. Sejak saat itulah acara itu ditutup, dan dia harus bayar ratusan juta ganti kerugian, dituntut. Jadi keguguran gara-gara ditakut-takuti. Kan itu hasil dari bercanda, model-model nakut-nakuti, maka menimbulkan suara. Sering kan kita punya dalam kepala kita, punya itu, Pak, ada semua, cuma ada yang mengeluarkannya, ada yang tidak mengeluarkannya. Kadang-kadang kita timbulkan suara yang aneh-aneh. Kawan kita sedang duduk, lari semuanya. Oh, cukup senang waktu kita lihat itu, Pak. Kegembiraan kita ada pada penderitaan orang lain. Ya, asal dia sudah menderita, kita senang sekali. Itu model-model membuat tarwi' ternyata dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ada hadis di masa Nabi masih hidup, ada sahabat yang dipindahkan kasurnya, juga kasur dalam hadis itu, dipindahkan ke puncak. Jadi di padang pasir itu ada sedikit berbukit. Jadi karena sahabat ini tidur pulas sekali, dipindahkan ke tempat yang agak ada puncaknya, ada bukitnya. Di tengah malam, ketika dia bangun, tiba-tiba dia merasakan kok dia tidak lagi berada di dalam kemahnya, karena orang Arab juga sering hidup begitu. Jatuh dia dari puncak, berguling-guling sambil berlari, rasa takutnya luar biasa. Dilaporkan ke Nabi. Nabi langsung marah dan menegur orang-orang yang bermain dengan cara menakut-nakutkan itu. Jadi macam-macam cara, ada muncul yang baru. Hari ini ada model, kawan kita sedang tidur, lalu kita sama-sama salat jenazah di depannya.
Itu sudah saya lihat, itu ada dimunculkan di Facebook. Jadi ada kawan tidur, kita ngajak sama-sama kita solat jenazah, kita perkeras suara, lalu kita mencoba menahan diri untuk tidak ketawa supaya dia mengira bahawa dia betul-betul sudah meninggal. Orang baru bangun tidur, melihat tiba-tiba ada orang solat jenazah kepadanya dan enggak ketawa-ketawa, naik kim. Jadi sudah sepakat back kim, itu saling peluk, nangis, untuk membuat orang ini betul-betul merasa telah berada di alam barzakh. Masya Allah, dia merasa takut sampai tidak tahu apa yang harus lakukan. Ini kan canda. Sebenarnya kan indah untuk kita nikmati, tapi ternyata ini pekerjaan ini ternyata tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Kita cukupkan, insya-Allah kita sambung sedikit lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.